Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, manusia yang diciptakan Allah adalah makhluk yang benar-benar dikasihinya. Kasih Allah itu menunjukkan multidimensi kehidupan dan meliputi keseluruhan aspek diri manusia yang telah diciptakannya. Kasih Allah bukan hanya dalam satu aspek rohani saja, tetapi juga meliputi integritas dari kesejatian manusia yang telah diciptakannya. Manusia yang berintegritas juga menjaga keutuhan dirinya dengan menjaga jati dirinya yang bersumber dari kekudusan. Dalam hal ini termasuk kekudusan badania yang dilatari oleh kekudusan roh, jiwa, hati, dan pemikiran manusia. Dengan kekudusan, maka manusia akan dimampukan Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah melalui hukum kasih-Nya. Dinamika kehidupan manusia sekarang telah sampai kepada tahapan yang membuat manusia itu sendiri masuk ke dalam perangkap-perangkap si jahat atau iblis. Perangkap ini menjadikan manusia sulit untuk melakukan yang baik. Ruang gerak yang masuk dalam perangkap si jahat akan mengakibatkan manusia itu sulit untuk menunjukkan kebenaran yang ada dalam hatinya. Jadinya, banyak hal yang dianggap biasa saja, padahal itu dosa dan menjijikkan di mata Allah. Hal ini menyatakan dengan tegas bahwa manusia yang tidak mampu lagi melakukan yang benar sedang menunjukkan jarak
relasi antara dirinya dengan Allah yang telah semakin jauh. Dalam perikop Injil hari ini akan jelas ditunjukkan Yesus beberapa poin yang sangat urgen dalam kehidupan ciptaannya. Urgensinya mencakup jati diri manusia yang manusiawi dan rohani. Dengan matinya kebaikan dalam kehidupan dunia, maka kejahatan yang berbentuk apapun menjadi tren dan biasa dalam kehidupan manusia. Maka konsekuensinya, sebagai makhluk yang menyatakan dirinya dekat dengan Allah yang disebut Bapa, manusia harus selalu melaksanakan kehendak Bapanya. Artinya, kalau disebut Allah itu baik, maka anak-anaknya juga akan baik. Kalau disebut Allah itu pemurah, maka anak-anaknya juga akan pemurah. Hanya saja manusia akan tetap menjadi manusia, sebab manusia tidak akan pernah bisa menjadi Allah yang sesungguhnya. Manusia sebagai makhluk tercipta akan tetap membutuhkan naungan dan sangat bergantung pada kehendak Allah. Jadi jangan karena Allah Maha Kuasa, manusia juga Maha Kuasa. Atau jangan karena Allah itu hakim, manusia juga semaunya jadi hakim. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita tentang kepercayaan dan tentang kebenaran yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita, terutama tentang relasi moral antara pribadi dan kepada sesamanya. Keseluruhan aturan itu ada dalam hukum kasih Allah. Sebab yang utama adalah Allah, maka utamakanlah kebenaran Allah dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Yang pertama, persinahan adalah dosa. Dosa persinahan menjadi bagian yang sangat ditentang oleh Allah. Pada kehidupan kita sendiri, persinahan menjadi dosa yang sangat memalukan, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun fenomena terakhir persinahan sering kita dengarkan beritanya yang menjadi sangat santer. Bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun masalah ini juga menjadi permasalahan para petinggi di republik ini. Persinahan ini jelas membawa malapetaka dan kehancuran, baik dalam rumah tangga, masyarakat, dan membawa implikasi negatif yang lainnya. Dosa ini juga menghancurkan relasi suami istri yang telah dipersatukan Allah, menghancurkan generasi, dan juga akan membawa kekacauan dalam rumah tangga yang sangat sulit untuk diperbaiki. Penelitian menunjukkan bahwa pasutri yang bercerai banyak yang diakibatkan oleh dosa persinahan. Jadi dapat dikatakan bahwa persinahan tidak pernah membawa nilai positif. Tuhan Allah sangat membenci dosa persinahan. Karena itulah Allah menghancurkan Sodom dan Gomora yang tidak mau bertobat dan kembali melakukan yang benar. Persinahan itu bukan hanya antara suami yang satu dengan istri yang satu atau sebaliknya. Persinahan itu sendiri bisa ada pada diri manusia itu sendiri, sebab dengan adanya keinginan untuk memiliki hak milik orang lain, itu telah menunjukkan persinahan dalam diri manusia itu sendiri. Maka di samping telah melanggar hukum dosa persinahan, juga akan berimplikasi pada kehancuran kehidupan manusia. Dengan kata lain, persinahan akan membawa neraka masuk ke dalam kehidupan kita, dan tentunya rahmat Allah terabaikan dari hidup kita manusia. Yang kedua, Tuhan adalah hakim.
Pada zaman Nabi Musa, Allah telah menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang yang melakukan dosa tersebut, yakni dengan melempari si penzina dengan batu sampai mati. Pembaharuan hukum Allah itu ditunjukkan oleh Yesus dengan memberikan jalan pertobatan. Hukum kasih Allah yang ditunjukkan oleh Yesus bukan menentang hukum Taurat, tetapi hukum kasih adalah penggenapan hukum Allah yang penuh dengan kasih, kemurahan, pemaaf, dan menyelamatkan. Yesus sendiri tidak langsung menghakimi atau menghukum perempuan itu, tetapi Yesus memberikan kesempatan dan jalan agar perempuan itu bertobat. Yesus juga tidak membiarkan orang banyak itu jatuh ke dalam dosa karena menghakimi. Namun Yesus memberikan kesadaran hukum kasih dan memberikan kedewasaan dalam beriman dan mengimplikasikan iman mereka. Karena manusia itu semua berdosa dan tidak seorang pun yang benar menurut hukum Allah, maka manusia tidak diperbolehkan menghakimi dan bahkan mengambil nyawa manusia yang merupakan hak dan milik Allah. Maka dalam kehidupan kita, yang menjadi satu-satunya hakim agung hanyalah Tuhan Allah sendiri. Yang ketiga, dekat dengan Allah membawa damai sejahtera. Perempuan yang memiliki dosa akhirnya lepas dari hukuman mati yang seharusnya diterimanya sesuai dengan hukum Taurat yang berlaku pada bangsa Israel. Yesus telah memberikan kedamaian bagi perempuan yang berdosa itu dan memintanya untuk pergi dan tidak boleh mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Tuhan Allah memang maha murah dan penuh berkat damai sejahtera. Bukan berarti karena itu manusia menjadi bebas melakukan apa saja, sebab Allah juga memiliki hukum dan aturan yang tidak dapat dilanggar, dan jika dilanggar maka akan ada masanya Allah akan menghakimi dan membalaskan sesuai dengan yang diperbuat oleh manusia. Yesus memerintahkan kepada perempuan berdosa itu untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hal ini sama dengan menyatakan bahwa kita sebagai orang berdosa harus berubah dan berbalik dari keberdosaan kita. Selanjutnya, kita diminta untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang penuh kasih Allah dengan menunjukkan kasih Allah itu sebagai tanggung jawab iman kita, yakni sebagai agen-agen damai dan kasih Allah di tengah dunia di mana kita ada dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang perempuan yang suka mencampuri urusan orang lain dan suka membuat gosip melihat bahwa ada seorang laki-laki pengusaha setempat telah meninggalkan mobilnya semalaman di depan sebuah bar. Keesokan harinya, dia mulai membuat gosip bahwa laki-laki itu telah masuk ke dalam bar itu dan mabuk-mabukan sehingga malam itu laki-laki tersebut tidak dapat pulang. Yang sebenarnya, mobil laki-laki itu mogok dan dia sama sekali tidak pernah masuk ke bar itu. Ketika mendengar gosip tersebut, laki-laki itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada perempuan itu tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Pada suatu malam, sepulang dari kantor, dia memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah perempuan itu dan meninggalkan mobilnya di sana sepanjang malam. Orang-orang di sekitar pun mulai mengikuti contoh perempuan itu dan mulai membayangkan menurut kemauan mereka dan bergosip sekehendak mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah pepatah Latin mengatakan
aliena vitia in oculis habemus atergo nostra sunt. Artinya, kesalahan orang lain kita lihat dalam mata, tapi kesalahan sendiri ada di belakang kita. Pepatah Latin ini sama dengan pepatah Melayu yang mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kedua pepatah ini mau menunjukkan bahwa seringkali kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan sendiri tidak kita lihat. Memang mudah mencari-cari kesalahan orang lain, semudah kita membalikan telapak tangan. Mestinya kita sadar bahwa sebagai orang beriman, kita seharusnya memiliki kerendahan hati serta kesediaan untuk mengintrospeksi diri bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Sudah saatnya kita mengoreksi diri kita sendiri dan berhenti untuk menyalahkan orang lain. Tuhan mengajarkan kita supaya bersikap bijaksana dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk yang ada di sekeliling kita. Jalan yang paling sukar dan melelahkan adalah memasuki diri sendiri. Semakin banyak kita bercermin diri, semakin banyak kita mengetahui kekurangan kita, serta berusaha untuk merubahnya daripada terus-menerus menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, lakukanlah terhadap orang lain apa yang kamu sendiri ingin supaya dilakukan orang lain terhadap kamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan pelbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.